Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Sidik dengan NIM 2306143 dari Prodi Peternakan ingin menjelaskan proses terbentuknya telur atau biosintetis telur dan biosintetis yolk atau kuning telur, biosintetis albumen atau putih telur, dan biosintetis kerabang atau cakang telur, yang dimana dengan praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Fiedianasari. Baik, masuk ke dalam biosintesis telur atau proses terjadinya telur, yang dimana terdapat gambar reproduksi ternak betina unggas, yaitu sel telur terjadi di ovarium, yang dimana ovarium ini sebagai tempat sintetis hormon steroid seksual, gametogenesis dan perkembangan yolk atau kuning telur, yang dimana ovarium sendiri memiliki 5-6 folikel yang sedang berkembang, yang itu berwarna kuning besar, dan sejumlah besar folikel putih kecil yang belum dewasa. Dan kemudian sel telur masuk ke dalam infundibulum, yang dimana infundibulum ini terjadi selama 15 menit, yaitu tempat pembuahannya sel telur oleh spermatozoa jantan, yang apabila sel telur dibuahi oleh sperma terjadilah telur fertil, sedangkan telur infertil telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Dan di infundibulum menuju ke magnum terdapat simpangan magnum, yaitu tempat terjadinya proses sintetis yolk, yaitu terdiri dari lebih kurang 3 jam. Dari magnum, sel telur menuju ke ismus. Di ismus sendiri terdapat 1-2 jam proses terjadinya kerabang telur, yang kemudian dari ismus menuju ke uterus, yang dimana di uterus ini telur disinfektan atau zat antibakterial oleh uterus, dan kemudian telur keluar melalui ven atau kloaka, yang terjadi selama lebih kurang 15 menit. Kita masuk ke dalam sintetis yolk atau terjadi pembentukan kuning telur, yang dimana pada proses sintetis yolk ini terjadi pembentukan komponen-komponen yang disebut dengan vitelogenesis, yang mana berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Proses terjadinya kuning telur ini terdapat 2 komponen, yaitu alfa dan beta lipofitelin. Secara prosesnya berasal dari pituitari atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan disekresikan untuk memacu nukleus supaya mensintetis protein dan asam amino yang berada di dalam sitoplasma pada hati. Kemudian sintetis yolk ini hasilnya dari sintetis protein yang akan dialirkan menuju granula, yaitu granula yolk yang berupa vitelogenin atau fosfitin dan lipoprotein, lalu terbentuklah kuning telur yang disebut dengan yolk. Sintetis albumin ini terjadi di nukleus menggunakan agen RNA dan DNA. Kemudian menuju ke ribosom, yang dimana merupakan tempat untuk mensekresikan messenger RNA atau mRNA. Lalu mRNA ini dikeluarkan dari ribosom untuk kemudian menyatu dengan asam amino. Asam amino ini yang akan menjadi rantai peptida. Selanjutnya asam amino akan masuk ke sitoplasma, dan di sitoplasma inilah menghasilkan komponen untuk menyusun albumin atau putih telur, seperti ovabumin, ovatransferin, ovamucin, ovaglobin, lisosmi, alfa dan beta ovamicin, yang terjadi selama lebih kurang 3 jam. Selanjutnya kita masuk ke sintetis kerabang atau proses terjadinya cangkang telur. Bahan utama dari cangkang telur sendiri ini adalah kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium di dinding protein atau CABP.
yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintetis kerabang ini biasanya dikendalikan dengan kehadiran B3 dan juga hormon steroid, di mana di muka sel pinggir kerabang terjadilah metabolisme CO2 dan H2O yang menghasilkan H2CO3 lalu diubah menjadi H2CO3- 1 dengan enzim karbonikan hybridase, di mana HCO3- ini dimasukkan ke cairan pinggir kerabang dan hidrogen dari HC2 ini dikembalikan untuk digunakan kembali. Jadi kesimpulan dari biosintetis kerabang atau proses terjadinya cangkang telur yaitu terdapat di dalam plasma darah lalu masuk ke dalam sekitaran ismus yang terjadi selama 8 sampai 21 jam, yang dimana proses ini masuk kembali ke dalam kelenjar kerabang untuk ditempelkan pada kuning telur atau yolk yang sudah dibungkuskan oleh albumin atau putih telur. Baik, berikut hasil dari pemaparan dan penjelasan saya. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Merupakan dari praktikum dari produksi ternak unggas. Apabila ada kekurangan, mohon masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.